madu merupakan julukan yang disematkan kepada ubi Cilembu dari desa Cilembu, Sumedang, Jawa Barat. Inilah yang membuat ubi Cilembu populer di mancanegara, terutama di Korea nih. Orang Korea gemar mengkonsumsi ubi Cilembu dalam bentuk stik seperti ini. Stik ubi Cilembu untuk pasar ekspor ini hanya dibuat dari ubi Cilembu pilihan. Sortir dulu yuk, ada 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Timbang hasil sortirnya. Satu keranjang ini mempunyai berat 35 kg. Oke deh, puluhan keranjang berisi ubi Cilembu siap kita bakar nih menggunakan oven berbahan baku batu bara. Setelah 2 jam, ubi Cilembu bakar siap dikeluarkan. Oh iya, pabrik ini sudah ada sejak tahun 1993 loh. Setiap harinya bisa mengolah ratusan kilogram ubi Cilembu. Oke deh, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengupasan kulit ubi Cilembu bakar. Kupas kulitnya harus tipis ya. Untuk mengupas kulit satu buah ubi Cilembu tidak lebih dari 1 menit. Dalam 1 jam, satu karyawan bisa mengupas 5 loyang ubi Cilembu bakar nih. Wah, mantap! Tahap selanjutnya yaitu menghilangkan sisa bintik hitam, daging gosong, dan sisa kulit. Pokoknya daging ubi Cilembunya harus benar-benar bersih. Sekarang potong kecil ubi Cilembunya. Ini untuk memudahkan tahap penggilingan nantinya. Selain itu, untuk mengecek lagi supaya tidak ada kulit yang tertinggal di tengah daging ubi Cilembu. Oke deh, sip. Giling potongan ubi Cilembu dalam mixer. Sekali menggiling bisa 100 kg nih. Oke deh, sudah jadi nih pasta ubi Cilembunya. Pasta ubi Cilembu bakal dikemas di dalam plastik. Ratakan dengan alat seperti ini. Terus timbang sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu masukkan ke mesin vakum. Ini untuk menghilangkan udara dalam plastik biar lebih awet. Ratakan kembali supaya lebih rapi. Kali ini menggunakan mesin roll nih. Baru deh cek visual. Sekarang tahap sterilisasi. Masukkan pasta ubi di dalam air panas. Ini salah satu cara pengawetan untuk membunuh bakteri. Sekarang angkat dan masukkan ke dalam air dingin. Ini untuk menurunkan suhu secara bertahap karena pasta akan dibekukan. Yuk, bekukan pasta ubi Cilembu di dalam ruang pembeku. Baru deh setelah membeku, pasta ubi siap kita potong. Come on! Potong memanjang pasta ubi Cilembu beku ini. Lalu potong kembali seperti ini. Potong pasta ubi Cilembu beku sampai jadi seperti stik. Panjangnya sekitar 4 cm. Susun dalam loyang ya. Baru deh masukkan ke dalam oven. Ini untuk mengurangi kadar air dalam stik ubi Cilembu. Tada! Setelah kering, stik ubi Cilembu berubah menjadi berwarna oranye tuh. Wah! Yuk lanjut sortir stik ubi Cilembu. Pisahkan yang tidak bagus bentuk dan teksturnya. Tekstur stik ini kenyal loh. Oke deh, stik Cilembu bisa kita kemas dalam plastik. Satu kemasan mempunyai berat 5 kg.
Stik ubi Cilembu ini memang tidak dijual di Indonesia. Stik ubi Cilembu ini akan dikirim ke negara Korea. Orang Korea suka ubi Cilembu kita karena tahu kandungan gizi ubi Cilembu luar biasa. Ubi Cilembu mengandung karbohidrat, bisa jadi penambah energi nih. Kandungan seratnya juga tinggi loh. Bahkan ubi satu ini bisa membantu mencegah kanker mulut dan kanker paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran Zainuddin dari kelas 2Q Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Tiara Mutiarsi SEMM. Nah, dikarenakan ada kendala dalam memperoleh data dari narasumber, maka saya menggunakan data sekunder. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil bisnis PT Gali Estetika Indonesia, penerapan model bisnis kanvas, penerapan aktivitas bisnis internasional. Yang keempat adalah analisis SWOT. Nah, sebelum kita membahas pokok permasalahan, apakah teman-teman tahu di mana sih PT Gali Estetika Indonesia itu? Nah, lokasi PT Gali Estetika Indonesia berlokasi di Jalan Raya Bandorasa nomor 103, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan letak yang strategis, disertai bahan baku ubi jalar untuk menjamin kestabilan produksinya. Nah, udah pada tahu kan di mana sih letak PT Gali Estetika Indonesia berada? Sekarang kita lanjut membahas yaitu tentang sejarah PT Gali Estetika Indonesia. Nah, PT Gali Estetika Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri ubi jalar di Indonesia. Oleh karena permintaan produk yang meningkat, maka PT Gali Estetika Indonesia menjalani kemitraan dengan petani untuk memenuhi kebutuhan produksinya, memproduksi produk adonan ubi jalar dengan skala ekspor. PT ini memulai kemitraan pada tahun 1997. Petani yang menjalani mitra berasal dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, dan Provinsi Jawa Tengah. PT Gali Estetika Indonesia mengkhususkan diri dalam pengelolaan ubi jalar dan merupakan pelopor dalam membangun bisnis di Indonesia. PT Gali Estetika Indonesia adalah perusahaan pertama di Indonesia yang mengidentifikasi pasar dan membuat produk dari ubi jalar. Nah, permintaan pasar Jepang dan Korea sejak tahun 1993 telah menjadi kunci PT Gali Estetika Indonesia dalam menciptakan bisnis yang sukses. Ubi jalar merupakan pilihan yang lebih menyehatkan untuk penggunaan makanan dan cemilan. Nilai ini membuat PT Gali Estetika Indonesia berkembang dan bisa menghasilkan produk dari ubi jalar yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Ketatnya standar quality control adalah kunci penting pada produk PT Gali Estetika Indonesia. Hal ini dimulai bahkan sebelum proses produksi. PT Gali Estetika Indonesia hanya memilih bahan baku yang terbaik, kemudian sanitasi dan quality test untuk produk turut menjaga kualitas produk. Ketatnya standar quality control adalah kunci penting pada produk ubi jalar. Hal ini dimulai bahkan sebelum proses produksi loh. PT Gali Estetika Indonesia hanya memilih bahan baku yang terbaik. Kemudian sanitasi dan quality test untuk produk turut menjaga loh kualitas proses produksinya. Nah, pasti teman-teman di sini juga menanyakan apakah PT Estetika Indonesia mempunyai sertifikat? Jawabannya iya. PT Gali
Estetika Indonesia mempunyai sertifikat HA, CCP, dan halal. PT Gali Indonesia juga sudah membuktikan loh rekam jejak dalam proses manufaktur yang higienis dan aman. PT Gali Estetika Indonesia juga menjaga bahan baku dan proses produksi agar sesuai dengan kualifikasi standar internasional. Nah, teman-teman di sini pasti semua perusahaan mempunyai visi dan misinya. Di sini saya akan membacakan visi misi PT Gali Estetika Indonesia. Yang pertama yaitu tentang visi. Visi pertama yaitu menjadikan KML Food sebagai perusahaan makanan. Yang kedua, terpadu di Indonesia yang paling kompetitif. Yang ketiga, 2020 KML Food sebagai Kitchen of Indonesia. Yang keempat yaitu 2030 KML Food menjadi Global Food Company. Adapun misi yang akan saya bacakan yaitu PT Gali Estetika Indonesia. Yang pertama misinya itu manajemen usaha yang profesional. Yang kedua, berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan produktivitas usaha. Yang ketiga, berorientasi pada produk value added. Yang keempat, menjalani kemitraan dengan stakeholder. Yang kelima, menjunjung tinggi kualitas di atas segalanya. Yang keenam, memberikan pelayanan terbaik dalam upaya memuaskan pelanggan. Yang ketujuh, pencapaian kinerja di atas rata-rata pelaku bisnis. Dan yang terakhir yaitu FOB yang didasari fundamental bisnis. Nah, pasti teman-teman juga penasaran apa sih struktur organisasi yang ada di PT Gali Estetika Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi di PT Gali Estetika Indonesia. Struktur organisasi di PT Gali Indonesia bersifat fungsional yang membentuk lini dan staf. Wewenang dari masing-masing lini dan staf tersebut bersifat sentralisasi sehingga meskipun telah terjadi spesialisasi di beberapa fungsi perusahaan, pengaruh pihak manajemen inti masih sangat bebas. Tugas dan wewenang masing-masing fungsi dan organisasi PT Gali Estetika adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya presiden. Presiden itu adalah orang yang mempunyai PT Gali Estetika Indonesia, orang yang mempunyai PT atau perusahaan. Dia juga berwenang dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu adalah ada penasehat atau disebut advisor, bertugas mengawasi perkembangan perusahaan serta berwenang memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga adanya pemasaran atau bisa disebut juga dengan marketing, bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran perusahaan, mencari konsumen baru yang potensial dan menjamin kelancaran distribusi produk hingga ke tangan konsumen. Yang keempat, adanya keuangan atau sebut juga akunting, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan termasuk penentuan harga pokok produksi dan perencanaan laba perusahaan. Yang kelima, adanya logistik, bertugas melakukan pembelian bahan baku dan alat-alat produksi serta berwenang mengkoordinasikan dan mengawasi persediaan perlengkapan produksi dan perlengkapan rumah tangga perusahaan. Yang keenam, adanya ekspor, bertugas mengelola kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pengiriman produk ke Jepang melalui pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Yang ketujuh, adanya manajer pabrik atau bisa disebut dengan factory manager, bertugas menyusun rencana produksi dan memperbaiki operasional perusahaan. Yang kedelapan, adanya personalia atau personalia itu bertugas dalam pengelolaan administrasi dan ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan bagian PPC terkait kebutuhan tenaga. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil identifikasi SWOT 9 komponen BMC pada PT Gali Estetika Indonesia. Yang pertama ada K.
customer segment, yaitu kekuatan. Pelanggan sudah disegmentasikan dengan baik. Customer segment kelemahannya itu tidak ada pelayanan spesial untuk menjaga loyalitas pelanggan. Customer segment peluangnya itu industri makanan dan konsumen rumah tangga di Indonesia, powder. Customer segment ancaman A, persaingan bisnis ketat dari dalam dan luar negeri. B-nya itu pelanggan mudah untuk berpindah karena rendahnya biaya perpindahan. Yang keduanya itu ada value proposition. Kekuatannya itu memiliki standar mutu perdagangan internasional berupa sertifikat HACCP. B-nya itu konsumsi produk dan kemasan sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan ada juga value proposition, kelemahannya itu produk yang tidak untuk membuat mudah untuk ditiru perusahaan lain. Value proposition juga peluangnya itu produk tepung ubi jalar dapat mendistribusikan tepung terigu. Value proposition juga ada ancamannya, yaitu A, luas areal ubi jalar yang semakin menurun memungkinkan ketersediaan ubi jalar sebagai bahan baku industri semakin berkurang di masa yang akan datang. B-nya itu produk kompetitor. Channel CH pada PT Gali Estetika, yaitu kekuatan memiliki website perusahaan sendiri. B-nya itu pengurus pengiriman barang ekspor dilakukan oleh SDM sehingga perusahaan menghemat biaya pengeluaran. Channel kelemahannya itu terlalu tergantung dengan penghubung dalam memperoleh pelanggan, khususnya pasar Korea. Channel peluangnya itu pemerintah membantu promosi melalui pameran di dalam dan luar negeri serta tersedianya situasi dagang gratis. B-nya itu tersedianya sarana promosi pemasaran KML grup melalui pameran dan website. C-nya itu promosi melalui media. Channel CH-nya itu ancaman produk atau catat terkontaminasi benda lain, dapat terjadi return barang dan penurunan permintaan pelanggan di waktu yang akan datang. Kesalahpahaman dengan penghubung berdampak pada segmen pelanggan. Kesimpulan, PT Gali Estetika Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan ubi jalar. PT Gali Estetika Indonesia sebagian hasil produksinya diekspor ke Eropa seperti Korea dan Jepang. PT Gali Estetika juga menerapkan bisnis BMC dan itu terbukti dari strategi pemasaran, bisnis internasionalnya sangat melesat jauh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf dalam penyampaian materi yang kurang jelas ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.